Oke, sekarang kita akan lanjut ke distribusi Poisson, gitu ya. Kita akan lanjut ke distribusi, tulisannya gini ya, Poisson, tapi bacanya itu Poisson karena ini orangnya dari Prancis, gitu ya. Kita bahas distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson itu salah satu distribusi, ini adalah distribusi variabel diskrit. Jadi ya, distribusi variabel diskrit. Jadi variabelnya masih diskrit, terus kemudian cirinya itu distribusi ini bercirikan ini ya, distribusi ini itu selalu berkaitan, biasanya berkaitan dengan peristiwa ya, peristiwa yang bergantung pada suatu interval waktu, gitu ya. Suatu interval waktu. Selain interval waktu, di sini juga kalau kalian lihat di buku ada ya, bisa persatuan waktu, terus di sini bisa juga persatuan selain waktu, persatuan volume, luas, gitu ya. Seperti itu gitu ya. Jadi itu ciri-ciri dari distribusi Poisson, gitu ya. Jadi contoh, misalkan di sini dikasih ya, contoh distribusi Poisson itu, distribusi Poisson contohnya ini ya, banyaknya kendaraan yang lewat pada suatu halte kampus pada interval waktu tertentu. Nah, ini itu salah satu contohnya. Atau misalkan bisa juga terkait dengan ini ya. Selain itu, misalkan banyaknya bakteri per liter susu murni. Misalkan banyaknya bakteri pada 1 liter. Per liter itu maksudnya banyaknya bakteri pada 1 liter susu murni, gitu ya. Atau bisa juga misalkan bahas tentang banyaknya kecelakaan, gitu ya, pada atau pada seminggu terakhir. Nah, itu contoh. Jadi seperti itu distribusi Poisson, gitu ya. Terus kita akan masuk ke rumusnya. Nah, misalkan kita punya X itu adalah suatu variabel acak, gitu ya. Nah, terus yang berdistribusi Poisson, gitu ya. Maka kita tulis ini ya, peluang dari variabel acaknya itu sama dengan X itu rumusnya adalah ini. Lambda pangkat X dikali E pangkat negatif lambda per X faktorial. Begitu ya. Jadi lambdanya itu apa? Lambdanya itu adalah rata-rata terjadinya suatu peristiwa. Terus kemudian ya E itu bilangan natural ya. Bilangan natural, atau kalau kalian dilihat di kalkulator ada juga huruf E ya. Itu nilainya setara dengan 2,71828. Ada sih lanjutannya, cuma tidak perlu sampai situ saja. Gitu ya. Terus misalkan kita punya contoh
soal. Ya, contoh soal. Misalkan sebuah toko alat-alat listrik, misalkan mencatat bahwa rata-rata penjualan bohlam, gitu ya, penjualan bohlam merek TL, gitu ya, 40 watt itu setiap hari sebanyak 5 buah. Nah, terus jika permintaannya itu berdistribusi kosong, gitu ya, maka tentukan peluang penjualan berikutnya, gitu ya, tentukan peluang penjualan berikutnya itu sebanyak, yang pertama itu 0 bohlam merek TL, yang kedua itu 3 bohlam. Nah, gitu. Oke. Kita dikasih soalnya gini ya, ada toko jual bohlam, dia catat kalau ternyata setiap hari itu jual 5 bohlam yang 40 watt, gitu ya, merek TL. Gitu. Nah, kalau permintaannya setiap harinya itu berdistribusi kosong, ditanyanya itu tentukan peluang penjualan bohlam 40 watt merek TL itu lakunya 0 bohlam, dan yang kedua lakunya 3 bohlam. Kita coba jawab yang A, gitu ya. Kita coba jawab ya. Dua-duanya, tidak salah satu saja. Nah, kita punya X itu apa? Berarti banyaknya bohlam yang terjual pada esok hari. Gitu ya. Esok hari. Gitu ya. Terus kita tahu X itu, nah di sini kalau binomial dan ini ada ya. Di sini tidak ada ternyata. Oke, berarti kita langsung hitung. Kita tahu X itu berdistribusi kosong, berarti kita hitung peluang X sama dengan 0. Berarti apa? Ya, sorry. Ada yang miss. Ya, itu apa? Lambdanya berapa? Tadi 5 ya. Terus tinggal kita hitung. Berarti apa? Peluang banyaknya bohlam yang terjual pada hari esok 0. Berarti apa? I lambda pangkat 0 dikali E pangkat negatif lambda per 0 faktorial. Lambdanya 5, ya 5 pangkat 0. E pangkat min 5 per 0 faktorial itu 1. 5 pangkat 0, 1, ya jawabannya E pangkat negatif 5. Atau ya 1 per E pangkat 5. Nggak dihitung ya. Nah, kalau yang B, kita punya sama, gitu ya. Berarti kita tinggal hitung. Kalau B, ya peluang bohlam yang terjual esok hari 3, ya berarti lambda pangkat 3, E pangkat min lambda per 3 faktorial. Lambdanya 5, ya 5 pangkat 3, E pangkat negatif 5 per 3 faktorial. Ini adalah 125 kali E pangkat negatif 5 per 6. Ya, kita dapat jawabannya ya. Itu. Oke, itu salah satu contoh. Contoh yang kedua, misalkan suatu percetakan, gitu ya, suatu percetakan mencatat, gitu ya, bahwa banyaknya kesalahan pengetikan, gitu ya, pada majalah
majalah yang dijualnya itu ada 120 halaman adalah sebanyak 80 kata gitu. Nah, jadi dia ngeprint, jadi dia ngecek gitu ya, ternyata banyaknya kesalahan pengetikan gitu ya, dia ngelihat dalam satu majalah yang dia jual, majalah itu 120 halaman, itu ada 80 kata yang salah. Nah, Surti membeli majalah tersebut. Nah, terus kita tentukan gitu ya. Kita tentukan peluang kesalahan yang ditemukan Surti pada saat membuka suatu halaman. Tentukan peluang. Kalimatnya itu tentukan peluang bahwa jika Surti membuka secara acak satu halaman, maka akan ditemukan yang pertama 2 kesalahan kata, gitu ya, 2 kata salah cetak, gitu ya, 2 kata yang salah cetak, terus yang B misalkan 3 kata yang salah cetak, gitu ya. Jadi satu majalah itu dibilang apa? 120 halaman. Dari 120 halaman biasanya ditemukan apa? 80 kesalahan kata dalam 120 halaman. Terus Surti beli majalah itu. Terus ditanya apa? Tentukan peluang bahwa apa? Jika Surti membuka satu halaman secara acak, maka ditemukan yang pertama 2 kata yang salah pada halaman itu, dan yang B 3 kata yang salah. Kita coba jawab. Jawab. Yang pertama kita tentukan dulu variabel acaknya. Variabel acaknya adalah ya banyaknya kesalahan kata yang dicetak. Ingat ya, ini pada satu halaman. Pada satu halaman. Karena Surti buka satu halaman yang ditanya ya. Oke. Terus sekarang lambdanya berapa? Ya berarti apa? Rata-rata kesalahan kata per halaman. Tadi kita tahu ada 120 halaman, berapa? Kesalahan katanya 80 ya. Ya berarti kalau satu halaman ya sudah. Berarti lambdanya apa? Ya total kesalahan kata dibagi total halaman. 80 per 120 ya 8 per 12. Kalau disederhanakan lagi jadi 2 per 3. Gitu ya. Seperti itu. 2 per 3. Nah, 2 per 3 itu sini kita pakai angka ini saja 0,67. Terus kita tinggal jawab. Berarti pertama apa? Peluang kesalahan kata yang ditemukan itu 2 ya. Berarti ya tinggal 0,67 pangkat 2 dikali E pangkat min 0,67 per 2 faktorial. Ya, itu jawabannya. Kalau yang B, ya peluang yang ditemukan 3 salah, berarti apa ya? Yang ditemukan salah 3 ada berapa ya? 0,67 pangkat 3 pangkat min 0,67 per 3 faktorial.
seperti itu. Gitu ya. Terus nah sekarang kita bahas peluang ini ya, distribusi Poisson kumulatif. Gitu ya. Kita lihat contohnya. Kumulatif ya berarti ada kejadian yang lebih dari satu. Gitu ya. Contoh misalkan tadi dengan soal yang sama, gitu ya. Dengan soal yang sama kayak tadi, gitu ya. Kita tentukan apa? Jika dalam satu halaman yang surti buka terdapat minimal ya 5 kesalahan kata. Ya, berarti tinggal kita jawab ya. Berarti yang pertama ya variabel acaknya sama adalah banyaknya kesalahan kata per halaman. Terus lambdanya itu ya 0,67 tetap. Ini lambda ya. Terus berarti nah sekarang X-nya berapa ya? X-nya minimal kesalahan kata berarti apa ya? X-nya bisa 5, bisa 4 atau 3, 2, 1 atau apa? Tidak ada kesalahan kata sama sekali. Negatif tidak mungkin ya. Karena tidak ada kesalahan yang minus. Berarti kita punya apa? Ya berarti peluang X-nya gitu ya. X-nya apa Pak? Berarti kurang dari sama dengan 5 ya. Kesalahan kata. Berarti kita punya ini sama dengan apa ya? Peluang X sama dengan 0. Gitu ya. Ditambah peluang X sama dengan 1. Sampai peluang X sama dengan 5. Atau kita singkatnya tulis sigma. Gitu ya. Peluang X sama dengan I. Untuk I-nya dari 1 sampai I-nya dari 0 sampai 5. Ini kan sama dengan apa ya? Sigma I dari 0 sampai 5 ya apa? Ya lambda pangkat I E pangkat min lambda per I faktorial. Gitu ya. Ya berarti jadinya ya 0,67 pangkat I dikali E pangkat min 0,67 per I faktorial. Ya, tinggal dihitung saja ya. Kalau 0 berapa, 1 berapa, sampai 5. Ya, kalau kita hitung, oke kita coba hitung ya. Tidak harus hitung semua ya. Ya 0,67 pangkat 0, E pangkat min 0,67, 0 faktorial, terus tambah 0,67, 1 per 1 faktorial, sampai 0,67 pangkat 5 kali E pangkat min 0,67 per 5 faktorial. Ya ini 1, ya ini tinggal E pangkat min 0,67. Ini 0,67 dikali E pangkat min 0,67. Nanti ditambah ini kalau tidak salah 0,67 pangkat 2 dikali E pangkat min 0,67 per 2. Nanti seterusnya sampai yang ini 0,67 pangkat 5 ya. E pangkat min 0,67 per 5 faktorial itu 120. Tinggal Anda hitung ya. Oke, itu untuk Poisson. Nah, terus untuk Poisson ini rata-ratanya itu rata-rata dari distribusi Poisson. Oke. Kita tahu ada di sini distribusi Poisson. Rata-ratanya diberitahukan tidak ya di buku? Oke, ternyata tidak diberitahukan ya. Oke, nanti kita tidak perlu pelajari.
Itu ya. Oke, terus kemudian kita lanjut kepada ini. Ada lagi. Nah, di sini tentang ini ya. Judulnya tentang distribusi Poisson sebagai pendekatan distribusi binomial. Gitu ya. Distribusi Poisson sebagai pendekatan distribusi binomial. Oke, kita lihat gunanya seperti apa ya. Nah, di sini kita lihat, nah mungkin perhatikan tadi apa, lambda itu apa? Lambda itu terkait apa? Rata-rata ya. Nah, kita tahu rata-rata pada binomial itu apa? Ya, N dikali P. Ya, berarti oleh karena itu, berarti kira-kira N itu adalah apa? N itu adalah total percobaan, gitu kan? Kalau masih ingat, P itu adalah peluang sukses. Nah, nanti kita lihat gunanya seperti apa. Kita lihat. Nanti kita akan ganti lambdanya itu sama dengan N dikali P. Jadi nanti rumusnya ya kalau peluang X sama dengan X kecil ya jadinya apa? Ya N kali P pangkat X kali E pangkat min NP per X faktorial. Sorry, ini X-nya. Ya, seperti itu. Contoh. Akan kita bahas contoh saja. Contoh di buku, misalkan kita punya di sini ya ada sebuah apa? Sebuah konveksi, dibilang sebuah konveksi pakaian itu punya 20 mesin jahit. Oke, 20 mesin jahit. Terus peluang sebuah mesin jahit rusak dan butuh perbaikan itu adalah berapa? 0,2 0,02 peluang rusaknya. Nah, terus tentukan gitu ya, ini mengalami kerusakan. Oke, tentukan apa? Tentukan peluang bahwa apa? Ya, mesin jahit yang rusak itu dan butuh perbaikan itu sebanyak 3 mesin. Nah, ini kan kita tahu udah jelas ya, ini kita bisa pakai apa namanya? Binomial juga ya. Binomialnya berarti apa? Jawab. Gitu ya. Nah, kalau pakai binomial, perhatikan di sini kita punya X-nya itu apa ya? X-nya itu adalah ya banyaknya mesin yang rusak dan butuh perbaikan. Kita tahu N-nya itu sebanyak 20, peluangnya itu adalah 0,02, gitu ya. Terus kita tahu yang rusak itu berapa? Ya 3, gitu ya. Berarti kita tulis apa? X berdistribusi binomial dengan, kalau binomial itu cukup N. Oke. X ada N ada P. Oke, X berdistribusi binomial dengan X-nya itu 3 rusak, N-nya itu 20, P-nya 0,02. Gitu ya. Berarti peluang yang rusak itu 3, berarti bagaimana? Ya, sama dengan apa tuh? Kombinasi dari apa? 23 dikali apa? Peluang yang rusak 0,02, banyaknya yang rusak 3, yang tidak rusak 0,98 kali 17 mesin yang tidak rusak. Gitu ya. Sudah. Seperti itu kan? Tidak perlu pembagiannya. Sorry. Ya, kombinasi 20 dari 3 itu 20 kali 19 kali 18 dibagi 3 faktorial
Itu coret dengan ini. Bisa 3 dikali 0,02 pangkat 3, 0,98 pangkat 17. Ini 114 kali 0,02 pangkat 3, 0,98 pangkat 17. Ya, ini jawabannya ya. Tapi kita lihat ini juga bisa pakai ini pendekatan. Ini pendekatan apa? Binomial. Sekarang kita coba pakai pendekatan apa? Poisson. Kita pakai pendekatan Poisson sama ya. X-nya itu apa? Ya, tentang banyaknya mesin rusak. Gitu ya. Terus lambdanya apa? Ya, lambdanya rata-rata mesin rusak kan? Rata-rata mesin rusak berarti apa? Ya, total mesin dikali peluang rusak. 0,02. Berarti 0,4 lambdanya. Terus kita tahu X-nya berapa? Ya, X-nya 3. Ya, berarti peluang yang rusak itu 3, berarti apa ya? 0,4 pangkat 3, terus dikali E pangkat min 0,4, ya baru 3 faktorial. Itu ya, itu pendekatan dengan Poisson. Oke, sekian. Selanjutnya kita akan masuk nanti kepada distribusi normal.